Halo guys, bertemu lagi bersama Super Movie, dan di kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah film yang sangat menarik untuk dibahas ya, yaitu menceritakan tentang 3 orang bocah pemulung yang menemukan sebuah dompet berisikan sebuah kode-kode rahasia yang bisa mengungkap kejahatan pejabat korup di kotanya. Dan tentunya hal ini membawa mereka ke dalam masalah yang sangat rumit hingga percobaan pembunuhan. Lalu akankah mereka berhasil memecahkan kode-kode tersebut? Kita mendengarkan lantunan ceritanya. Selamat menyaksikan. Di sebuah pemakaman di sudut kota Rio de Janeiro, Brazil, seorang pria bernama Jose Angelo sedang menguburkan peti jenazah anaknya bernama Pia Angelo. Dan sesampainya di rumah, ia membereskan semua dokumen, sebuah kunci. Di sana juga ada foto-foto dan menyimpannya dalam sebuah dompet. Namun tak lama kemudian datanglah segerombolan polisi menggerebek rumahnya. Dan dalam keadaan panik, ia pun cepat melarikan diri lewat jendela rumahnya. Namun polisi-polisi tersebut berhasil mengejarnya dan menembak kakinya hingga ia terpojok. Sebelum tertangkap, Jose pun sempat melemparkan dompet tersebut ke dalam sebuah truk sampah yang kebetulan lewat di tempat itu. Truk sampah tersebut ternyata menuju ke sebuah tempat pembuangan sampah di pemukiman kumuh pinggiran kota Rio de Janeiro. Dan dari sinilah kita akan diperkenalkan dengan 2 orang bocah bernama Rafael dan Gardo yang setiap harinya bekerja sebagai pemulung. Di hari itu ketika truk-truk tersebut datang, Rafael dan Gardo pun seperti biasa mereka memungut dan memilah-milah sampah untuk dijual ke pengepul. Namun hari ini Rafael menemukan sebuah dompet tersebut dan menyimpannya ke dalam saku celana lusuhnya. Pada waktu istirahat, Rafael pun memberitahukan penemuan tersebut pada temannya Gardo dan lalu mereka pun membukanya. Ternyata di dalam dompet tersebut mereka menemukan sejumlah uang yang cukup besar. Di sana juga ada KTP bertuliskan Jose Angelo, lalu sebuah kunci bernomorkan 58, ada kalender kecil juga dengan tanggal yang sudah ditandai, terus ada foto Pia Angelo dan kartu undian bergambar hewan dengan tanda-tanda tertentu. Di lain tempat, Jose Angelo yang sudah tertangkap ternyata sedang diinterogasi oleh polisi. Ia pun dipaksa untuk mengatakan tentang isi dompet yang dibuangnya tersebut. Penangkapan itu ternyata atas perintah dari Santos, yaitu seorang politikus korup yang sedang berkuasa di kota tersebut. Dan karena tak kuasa menahan siksaan yang begitu kejam, akhirnya Jose pun meregang nyawa. Di pemukiman tersebut juga kita akan diperkenalkan dengan 2 orang pekerja volunteer bernama Olivia sebagai guru bahasa Inggris dan Pastor Juliard yang sedang membantu masyarakat di sekitar termasuk Rafael dan Gardo. Mereka berkebangsaan Amerika Serikat. Dengan uang yang telah mereka bagi 2, Gardo pun membeli ayam yang cukup banyak untuk mereka makan bersama-sama nanti malam. Lalu mereka pun berenang di sungai yang dipenuhi dengan sampah-sampah berserakan. Beberapa saat kemudian, polisi yang dipimpin oleh Frederico pun datang ke TPS tersebut untuk mencari dompet milik Jose yang hilang. Di sana, Frederico bertemu dengan Gardo yang saat itu meminta foto padanya. Dan Gardo pun bertanya mengapa begitu banyak polisi yang datang ke sana. Frederico pun menjelaskan bahwa mereka sedang mencari sebuah dompet yang hilang yang berisikan bukti-bukti yang sangat penting. Lalu ia pun menawarkan sejumlah uang yang cukup banyak bagi siapa saja yang menemukannya dan kemudian mereka pun berkenalan. Saat Federico akan pergi dari sana, tiba-tiba ia mendengar mama yang menegur Gardo karena telah membeli ayam yang cukup banyak, entah dari mana uangnya. Sore harinya Gardo meminta pada Rafael agar segera menyerahkan dompetnya saja dan mengambil imbalannya. Tapi Rafael pun gak mau karena ia yakin ada sesuatu yang berharga dalam dompet tersebut. Kemudian Rafael pun mengajak Gardo untuk bertemu dengan teman lamanya bernama Rato. Di sana Rafael meminta Rato untuk menemukan barang yang dianggap berharga dalam dompet tersebut dan memecahkan misterinya. Perhatian Rato tertuju pada sebuah kunci berangka 58 dan dia bersedia mencari tahu tentang kunci tersebut asalkan mereka mau membagi rata dari hasilnya.
dan mereka pun menyepakatinya. Esok harinya mereka pun menuju ke sebuah loker dengan melewati sebuah lorong. Namun di perjalanan mereka dicegat sekelompok preman penguasa lorong tersebut. Sebut saja mereka dengan preman gorong-gorong. Mereka diminta sejumlah uang agar bisa melewatinya sebagai jalan masuk ke stasiun kereta tempat loker itu berada. Karena tidak memiliki uang, Rato pun menyerahkan kalung miliknya. Sesampainya di ujung lorong di tempat yang mereka maksud, terlihat ada polisi yang sedang berjaga. Akhirnya Gardo pun berinisiatif pura-pura menjadi pencopet untuk mengalihkan perhatian para polisi tersebut, dan ternyata idenya sangat berhasil. Rafael dan Rato bergegas membuka loker sesuai nomor yang ada di kuncinya, dan di dalam loker tersebut ternyata mereka menemukan sebuah amplop, dan mereka mengambilnya lalu cepat pergi dari sana. Ternyata aksi mereka sempat diikuti si preman gorong-gorong yang penasaran, tetapi dengan segala kelihayan dan kecerdikannya mereka pun dapat meloloskan diri. Isi loker tersebut ternyata hanyalah sebuah surat yang ditujukan untuk seseorang bernama Joe Clemente, yaitu seorang narapidana di penjara Kopa. Selain itu juga di sana ada foto Jose Angelo dan putrinya bernama Pia Angelo yang terdapat angka-angka di belakangnya. Diam-diam mereka mencari tahu tentang siapa sebenarnya Joe Clemente di laptop milik Pastor Juliar. Sementara Rato mengalihkan perhatian Pastor dan Teteh Olivia. Setelah mencari tahu di internet, ternyata Joe adalah seorang pengacara dan juga aktivis pembela kaum miskin. Karena aksi-aksinya yang dianggap mengganggu pemerintah yang berkuasa, sampai akhirnya dirinya pun dipenjara. Rafael pun kemudian mencetak informasi tersebut dan lalu pergi dari sana. Di tempat pembuangan sampah, Federico pun melanjutkan pencariannya dan dia pun memerintahkan semua para pemulung untuk mencarikan dompet tersebut dengan imbalan yang cukup besar. Namun sayang tak ada orang yang menemukannya. Lalu ia menanyakan keberadaan Rafael dan Gardo pada seorang anak laki-laki karena tidak terlihat hari itu. Anak tersebut mengatakan bahwa kalau hari ini memang mereka berdua sedang tidak masuk kerja. Dan hal itu tentu membuat Federico semakin mencurigainya. Karena itu pula pada malam harinya Federico pun menculik Rafael dan dibawa ke dalam sebuah mobil. Mobil itu pun berjalan berputar-putar dalam kecepatan yang sangat tinggi dalam keadaan terikat, membuat tubuh Rafael terpontang-panting dan terluka. Rafael pun mengakuinya bahwa ia benar telah menemukan dompet tersebut dan hanya menemukan uang 300 real saja dan tak ada yang lainnya. Tentu saja Federico pun tahu kalau Rafael itu berbohong padanya. Dan ia pun lalu disiksoi kembali coy. Sementara itu Gardo dan Rato pun meminta Pastor Juliar untuk mencarinya. Mereka pergi ke kantor polisi karena Juliar beranggapan bahwa Rafael dibawa ke kantor tersebut. Sampai di sana Juliar pun marah-marah karena tak menemukannya. Padahal Rafael memang tidak ada di sana. Dikarenakan Rafael tak mau mengakuinya, Federico pun menyuruh anak buahnya untuk menembak Rafael. Dan karena merasa tak tega, polisi itu pun akhirnya membiarkan Rafael tetap hidup. Keesokan harinya, warga menemukan Rafael dalam keadaan terluka parah dan membawanya ke rumah Juliar untuk diobati. Pak Juliar menyarankan agar Rafael menyerahkan dompetnya dan mengambil imbalannya agar masalah tersebut cepat selesai. Namun Rafael tak bergeming sedikit pun. Ia takkan menyerah walau mati sekalipun. Setelah itu Rafael mengatakan bahwa dia mengingat sesuatu sewaktu ia di dalam mobil. Polisi membicarakan seseorang bernama Santos dan mereka pun berkesimpulan bahwa Santos adalah otak dari semua kekacauan ini. Santos sendiri adalah seorang politikus yang akan mencalonkan diri sebagai wali kota. Gardo berbohong ke Teteh Olivia agar bisa membantunya bertemu dengan kakeknya, yaitu seorang pengacara yang sedang dipenjara dengan alasan demi keadilan, kata Gardo. Dan setelah berembuk, akhirnya mereka pun membagi tugas. Rafael dan Rato akan menyusup ke rumah Santos, sementara Olivia dan Gardo menemui Joe di penjara. Ketika sampai di penjara, Olivia dan Gardo tidak diperbolehkan bertemu dengan Joe. Namun dengan sedikit uang sogokan, mereka pun akhirnya dapat menemuinya. Di sana, Gardo menceritakan semua isi suratnya kepada Joe hasil tulisan tangan Jose Angelo. Bahwa
Menurut Jose, korupsi dan kebohongan yang memenjarakanmu akan segera terungkap. Santos dan komplotannya pasti akan jatuh dan keadilan bagi kamu, anakku Pia, dan semua rakyat yang berjuang pasti akan segera datang. Perjuanganmu tidak akan sia-sia, jangan takut karena semua telah selesai. Jika surat ini telah sampai, berarti aku telah mati. Dan di akhir suratnya, Jose juga meminta maaf pada pamannya jika selama ini telah merepotkannya. Setelah itu, dengan berbagai upaya, Rafael dan Rato berhasil menyusup ke halaman rumah Santos. Sayangnya mereka ketahuan tukang kebunnya, namun beruntung dia berbaik hati tidak melaporkannya pada petugas. Mereka pun malah mengobrol tanpa ada rasa curiga sedikit pun. Lalu Rato pun bertanya kenapa ada banyak security di rumahnya Santos. Dan dengan polosnya si tukang kebun itu pun menjelaskan bahwa Santos baru saja kehilangan uang sebanyak 10 juta real dan beberapa barang penting lainnya oleh orang kepercayaannya bernama Jose Angelo. Jadi begini guys, jadi ini semacam flashback ya ke belakang bahwa si Jose Angelo ini adalah orang kepercayaannya Santos. Dan tanpa Santos sadari, Jose berniat membongkar kejahatannya Santos. Karena ia paham betul seberapa korupsi Santos ini guys. Dan saking percayanya, Jose memiliki akses ke ruang rahasia tempat penyimpanan uang hasil korupsinya dan buku daftar bukti kejahatannya. Dan rencananya uang tersebut akan Santos gunakan untuk menyuap para pejabat dan polisi demi memuluskan rencananya pencalonan dirinya sebagai wali kota. Dan sebagai langkah awal, Jose pun merusak kabel kulkas di rumah Santos agar diganti dengan yang baru. Lalu Jose pun memasukkan semua uang hasil kejahatannya tersebut ke dalam kulkas yang rusak beserta buku catatannya itu. Dan setelah itu membawa pulang ke rumahnya. Dan sejak hari itulah Jose tak pernah datang lagi ke rumahnya Santos. Dan itulah alasan mengapa Jose diuber-uber sama polisi guys. Kembali lagi ke penjara, bahwa si Gardo juga memberitahu Joe tentang terdapat angka-angka di balik fotonya Jose. Joe mengatakan kalau angka-angka tersebut adalah sebuah kode rahasia dari Jose. Dan untuk memecahkan kode tersebut, ia pun meminta sipir untuk membawakan Alkitab miliknya. Tapi sayang, sipir tersebut menolaknya karena menurutnya jam besuk sudah selesai. Dan malah si sipir tersebut meminta esok harinya untuk kembali. Lalu Joe pun meyakinkan Gardo bahwa ia bisa memecahkan kode-kode rahasianya dengan mengurutkan ayat-ayat di dalam Alkitab itu sesuai angka-angka di balik foto tersebut. Sebelum pulang, mereka pun dicegat salah satu petugas sipir bernama Marco dan menuntut tebusan 1.000 real jika mereka menginginkan Alkitab tersebut. Setelah semuanya tiba di rumah, Olia pun berinisiatif untuk merekam mereka bertiga dan menceritakan semua kejadian mulai dari awal. Di lain tempat, dengan wajah bermuram durja, Santos pun menelepon Frederico agar segera menemukan dompet tersebut dan memerintahkan untuk menghancurkan tempat tinggal Rafael dan teman-temannya. Setelah dimarahi Santos, Federico pun bergegas menggerebek rumahnya Olivia dan mengamankannya. Setelah itu, pemukiman di sekitar TPS pun dibakar habis. Rafael dan kawan-kawan yang berhasil kabur hanya bisa menyaksikan dari jauh pemukiman mereka dan saudara-saudaranya habis dilalap si jago merah. Lalu mereka bertiga pun semakin bersemangat untuk melanjutkan perjuangannya. Dan langkah selanjutnya adalah bagaimana caranya menebus Alkitab dari Marco sementara mereka tidak memiliki uang sebanyak itu. Dan tanpa sepengetahuan Rafael dan Gardo, Rato pun terpaksa mencuri uang miliknya Juilliard. Keesokan harinya, Rafael menyusun strategi yang sangat epik dan matang untuk Gardo yang bertugas menebus Alkitab tersebut. Dan pada kenyataannya, tak semudah yang mereka rencanakan ternyata. Karena di sana Macro sudah ditemani beberapa polisi yang sudah siap menyergapnya. Dengan segala usahanya, Alkitab itu pun berhasil diambil oleh Gardo dan mereka juga berhasil lolos dari kejaran para polisi tersebut dan bersembunyi di sebuah tempat rahasia. Gardo pun pergi keluar untuk mencari makanan dan sementara Rafael dan Rato berusaha memecahkan kode-kode rahasia tersebut. Angka-angka di balik foto Jose tersebut ternyata mengarah ke sebuah ayat dan baris di Alkitab yang merujuk pada sebuah nama-nama binatang dan lalu setelah berhasil dicocokkan dengan poster kecil bergambar binatang tersebut, ternyata mereka mendapatkan sebuah nomor telepon. Di tempat lainnya, Gardo yang sedang mencari makanan dikejutkan dengan beberapa orang polisi di sana dan lalu ia pergi memberitahu teman-temannya untuk melarikan diri.
Sempat terjadi kejar-kejaran di antara mereka, tapi dengan dibantu seorang wanita, akhirnya mereka pun berhasil kabur menggunakan ojek pangkalan. Federico yang telah berhasil menemukan tempat persembunyiannya mereka, ternyata ia mendapatkan beberapa kode yang tertulis di tempat tersebut, dan ia pun jadi tahu jika angka-angka tersebut adalah mengarah pada sebuah nomor telepon dari sebuah pemakaman. Setelah mencoba menelpon nomor tersebut, ternyata mereka bertiga telah sampai di sebuah pemakaman. Namun mereka tidak tahu kuburan mana yang dimaksud dengan Jose Angelo. Setelah melihat kalender kecil yang terdapat tanda lingkaran di dalamnya yang mengarahkan Rafael pada lokasi yang dimaksud, yaitu nomor 17, dan itu adalah pemakaman putrinya Jose bernama Piangelo. Sementara itu, Federico sudah sampai pula di pemakaman tersebut. Tiba-tiba muncul seorang gadis kecil berpakaian putih, dan awalnya Rafael pun ngegebek dan sedikit menyeramkan. Tapi setelah memberanikan diri menanyainya, ternyata dia adalah Pia, putri dari Jose Angelo yang ternyata masih hidup, guys. Dan ayahnya menyuruh Pia untuk menunggu di sana. Hal ini membuat Rafael semakin penasaran apa sebenarnya isi dari pemakaman nomor 17 tersebut. Rafael pun memberikan kalung padanya dan menyuruhnya dia tinggal sebentar, lalu ia berniat mencari kedua temannya, namun ternyata mereka sudah ditangkap Federico. Sossega, porra! Pia. E aí, já achou tudo? Onde é que tá? Tá ali. Lalu Federico pun menyuruh mereka membongkar makam tersebut dan membuka peti matinya, yang ternyata berisi uang yang sangat banyak sekali dan buku catatan kejahatan Santos yang dicuri Jose. Dan setelah itu, tiba-tiba mereka berhasil melumpuhkan Federico dan membawa semua uang dan buku tersebut kabur bersama truk sampah. Dan sesampainya di TPS, Rato dan Pia pun mengembalikan uang Juliar yang sempat ia curi dan memberinya bonus serta meninggalkan buku catatan di sana. Sementara itu, Rafael dan Gardo memurudulkan sebagian uang-uangnya berterbangan untuk para pemulung di sana. Kemudian Olivia menemui Juliar dan mereka pun akhirnya menyebarkan semua bukti-bukti kejahatan Santos dan pengakuan ketiga anak hebat tersebut ke internet. Sementara itu mereka berempat pergi jauh sekali untuk menghilangkan jejaknya. Dan pada akhirnya video mereka pun viral dan semua stasiun televisi memberitakan mereka. Dan akhirnya Santos dan kroni-kroninya pun berhasil ditangkap. Dan semua orang pun mempertanyakan keberadaan keempat anak-anak tersebut. Sementara itu, 4 orang anak tersebut yang sedang menjadi buah bibir di masyarakat ternyata sedang asik menikmati hidup di pantai dengan uang yang cukup banyak dan film pun selesai. Dan pesan dari film ini adalah bahwa serapih apapun kejahatan pasti akan terungkap juga, hanya masalah waktu saja. Dan satu lagi, jangan coba-coba remehkan anak kecil. Oke guys. Terima kasih sudah nonton sampai selesai. Jangan lupa dukung, subscribe, dan sebagainya. Terima kasih. Wassalam.